Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Si Kancil dan Siput. Suatu hari, angin berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, si kancil segera minum air untuk menghilangkan rasa ausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei, kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang gembira?" Kancil mencari sumber suara itu. Akhirnya, si kancil menemukan si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikan aku ya? Siapa yang kecil dan imut-imut?" Bukan. Kamu memang kecil tapi tidak imut-imut, melainkan jelek seperti kotoran ayam, ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput berkata, "Hai, kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu, aku ingin menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju. Perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Si siput meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu. Dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si kancil," kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya. Merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilakan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai di mana ia. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan dengan santai, sedangkan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai, kancil, aku sudah sampai di sini." Si kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya.
Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia panggil si siput. Ia selalu muncul di depan si kancil. Keringat kancil pun bercucuran, kakinya terasa lemas, dan napasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput. Tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Kemudian si kancil berhenti berlari. Ia berjalan dengan santai dan beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Si kancil tiba-tiba dikagetkan ketika mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. "Oh, kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah dan capek ya, berlari-lari terus," ejek si siput. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dari aku dan sampai duluan? Padahal aku sudah berlari sangat kencang," seru si kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar siput. Si kancil merasa heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Si kancil menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Ya, adik-adik, demikian cerita si kancil dengan si siput. Ya, yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh menghina hewan lain karena setiap hewan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sampai jumpa di kisah yang lain.